Tahukah kalian bahwa stroke juga dapat menyerang usia muda? Data kasus stroke di Indonesia menunjukkan 3,8% stroke terjadi pada usia di bawah 45 tahun. Diabetes, gangguan jantung, berat badan berlebih, kolesterol tinggi, kurang olahraga, kebiasaan merokok, dan stres tinggi meningkatkan risiko stroke. Di Indonesia terdapat sekitar 550.000 pasien baru stroke setiap tahunnya. Angka ini terbilang sangat tinggi dan menempati urutan ketiga sebagai penyebab kematian di Indonesia, setelah kardiovaskular dan kanker. Stroke adalah kondisi ketika pasokan darah ke otak terganggu karena penyumbatan atau yang bisa disebut stroke iskemik, atau pecahnya pembuluh darah yang disebut stroke hemoragik. Kondisi ini menyebabkan area tertentu pada otak tidak mendapat suplai oksigen dan nutrisi sehingga terjadi kematian sel-sel otak. Stroke merupakan keadaan darurat medis, karena tanpa suplai oksigen dan nutrisi, sel-sel pada bagian otak yang terdampak bisa mati hanya dalam hitungan menit. Akibatnya, bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik. Gejala stroke umumnya terjadi di bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak. Gejala yang dialami penderita stroke bisa meliputi lemah pada otot-otot wajah yang membuat satu sisi wajah turun, kesulitan mengangkat kedua lengan akibat lemas atau mati rasa, kesulitan berbicara, disartria, kesemutan, dan kesulitan mengenal wajah atau prosopagnosia. Penyebab stroke secara umum terbagi menjadi dua, yaitu adanya gumpalan darah pada pembuluh darah di otak dan pecahnya pembuluh darah di otak. Penyempitan atau pecahnya pembuluh darah tersebut dapat terjadi akibat beberapa faktor, seperti tekanan darah tinggi, penggunaan obat pengencer darah, aneurisma otak, dan trauma otak. Penanganan stroke tergantung pada jenis stroke yang dialami pasien. Tindakan yang dapat dilakukan bisa berupa pemberian obat-obatan atau operasi. Selain itu, untuk mendukung proses pemulihan, penderita akan disarankan untuk menjalani fisioterapi dan terapi psikologis. Pada umumnya, pencegahan stroke hampir sama dengan cara mencegah penyakit jantung, yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti menjaga tekanan darah agar tetap normal, tidak merokok dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol, menjaga berat badan ideal, berolahraga secara rutin, menjalani pemeriksaan rutin untuk kondisi medis yang diderita, misalnya diabetes dan hipertensi. Pada video kali ini tim Faktor Sehat akan merangkum 7 obat alami yang dapat mencegah terjadinya stroke. Stroke adalah salah satu kondisi di mana aliran darah menuju otak berhenti. Selain itu, stroke juga bisa terjadi akibat pembuluh darah di otak pecah. Hal itu tentu saja mengakibatkan masalah yang fatal. Stroke merupakan penyebab kematian terbesar kedua dan kecacatan terbesar ketiga di dunia. Stroke adalah kondisi terputusnya aliran darah ke otak yang menyebabkan kerusakan otak. Penyembuhan pasien yang terkena stroke tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, namun harus dalam jangka waktu yang panjang. Berbagai pilihan pengobatan bisa dipilih untuk penyembuhan stroke, mulai dari pengobatan konvensional, fisioterapi, serta obat herbal. Obat herbal banyak dipilih karena diyakini lebih aman untuk tubuh dan tidak menimbulkan efek samping. Selain dengan terapi dan obat-obatan medis, banyak orang yang juga melirik obat herbal stroke sebagai tambahan atau pelengkap dalam penyembuhan pasca stroke. Meski demikian, sebagian besar bahan alami ini belum memiliki bukti penelitian klinis yang cukup untuk dapat menggantikan pengobatan medis yang ada.
Berikut obat-obatan dari bahan herbal dan alami yang dapat menurunkan resiko stroke. Nomor 1, wortel. Menurut sebuah penelitian, risiko stroke yang dimiliki partisipan turun sebanyak 68%. Hal itu terjadi setelah partisipan mengkonsumsi 5 porsi wortel per minggu. Wortel dipenuhi dengan beta-karoten dan nutrisi penting lain sehingga bisa menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Penderita stroke juga bisa mengkonsumsi wortel sebagai makanan ringan, minum jus wortel, atau mengolahnya dengan makanan bergizi yang lain. Nomor 2, bawang putih. Bawang putih merupakan obat tradisional yang mampu mengobati banyak penyakit, termasuk stroke. Bawang putih terbukti mampu mencegah penggumpalan darah dan menghancurkan plak yang menumpuk pada permukaan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Sebuah penelitian yang mengungkap, konsumsi bawang putih sangat bermanfaat dalam melebarkan pembuluh darah, sehingga dapat mencegah terjadinya stroke iskemik. Salah satu jenis stroke yang terjadi karena adanya gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah otak. Tidak hanya berguna dalam mencegah stroke iskemik, bawang putih juga baik dalam mengatasi berbagai penyakit kardiovaskular, seperti sakit jantung, kolesterol dan tekanan darah tinggi. Nomor 3, kunyit. Berdasarkan sebuah penelitian, kunyit bermanfaat dalam menurunkan kadar kolesterol, serta membantu mencegah penyumbatan di arteri. Kemudian penelitian lain mengungkap, kunyit memengaruhi mekanisme yang melindungi dan membantu regenerasi sel-sel otak setelah stroke. Sayangnya, dibutuhkan studi lebih lanjut untuk membuktikan keampuhan kunyit sebagai obat herbal stroke. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan dokter apabila Anda mengonsumsi kunyit sebagai obat herbal stroke. Nomor 4, ginseng. Ginseng bisa dibilang sebagai obat herbal yang banyak manfaat untuk mengatasi penyakit, termasuk stroke. Terdapat penelitian yang menemukan bahwa manfaat ginseng sangat baik dalam membantu meningkatkan memori pada penderita demensia ringan akibat stroke. Tidak hanya itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa menyuntikkan ginseng jenis Siberia melalui intravena dapat membantu mengobati stroke yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah yang memasok darah ke otak. Namun tentunya hal ini tidak boleh dilakukan sembarangan, karena dapat berbahaya jika tidak di bawah pengawasan dokter. Nomor 5, seledri. Sebuah penelitian di Indonesia menguji seledri sebagai salah satu bahan jamu untuk menunjang pemulihan pasien stroke. Seledri adalah tanaman yang memiliki aktivitas antihipertensi. Hasilnya, seledri mampu membantu pemulihan stroke menjadi lebih baik. Nomor 6, teh. Teh hitam dan teh hijau mengandung senyawa bernama flavonoid yang merupakan antioksidan kuat. Flavonoid mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan menurunkan tekanan darah tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa meminum teh hitam atau teh hijau 3 cangkir sehari bisa menurunkan risiko terkena stroke. Selain itu, pasien stroke yang rutin minum teh terbukti mengalami lebih sedikit serangan stroke lagi di kemudian hari. Nomor 7, bilberry atau blueberry Eropa. Bilberry atau blueberry Eropa adalah tanaman yang dipercaya dapat mengobati gangguan sirkulasi atau aliran darah. Obat ini juga diyakini bisa mengatasi nyeri haid atau gangguan mata akibat hipertensi atau diabetes. Kelompok buah beri terkenal dengan kandungan antioksidannya yang tinggi. Khusus bilberry, buah ini mampu menurunkan kadar kolesterol dan menurunkan gula darah. Keduanya sangat bermanfaat untuk menyembuhkan stroke. Meski sering disebut sebagai obat herbal stroke, penting untuk diketahui bahwa sampai saat ini, bahan-bahan seperti bawang putih, kunyit, dan ginseng masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Untuk itu, jangan lupakan pengobatan medis yang diberikan oleh dokter. Sebagian bahan obat herbal kemungkinan mengandung zat aktif yang dapat memicu efek samping, baik ketika dikonsumsi sendiri maupun bersamaan dengan obat medis, suplemen, atau obat herbal lain. Oleh karena itu, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu jika ingin menggunakan obat herbal stroke sebagai salah satu solusi terapi pasca stroke.